Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mang Iwok. Pada hari ini, malam hari ini, di suasana yang rincik-rincik hujan, dingin, sepoi-sepoi angin yang membawa berkah insya Allah. Pada malam hari ini kita alhamdulillah akan membahas tentang pileg di Kabupaten Bandung Barat yang alhamdulillah kemarin sudah pleno di tingkat kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, dan alhamdulillah hasilnya juga sudah tahu. Mungkin ada nanti ke depannya ada beberapa sanggahan juga, karena KPU memberikan ruang kepada partai politik untuk memberikan sanggahan apabila ada hal-hal yang kurang pas di hati partai politik, atau ada komplain atau ada C1 yang tidak sinkron dengan hasil pleno. Hasil pleno? Iya, bisa. Nanti partai politik bisa memberikan sanggahan nanti. Seperti yang terjadi 2019 dulu. Pernahnya? Pernah dulu. Ketika saya mencalonkan diri. Oh, iya benar. Bela. Tapi secara prosedur ya. Sebutan ya. Operatornya masih kini ada melecai. Aduh. Ngopi heula Pak Del. Jadi Ngadu Bako ini disponsori oleh kopi dan rokok dan kulubhui. Ya benar, itu tebakan. Bahkan dulu waktu saya 40-40-nya. Iya, waktu podcast yang judulnya apa ya? Judulnya pileg. Setelah selesai dan Saha bupatina, calon bupatinya. Jeung Pak Jadi Apung prediksi saya tidak jauh berbeda bahwa incumbent mendapatkan 60-40%. Ternyata hasilnya tidak jauh, yaitu incumbent kalau sudah dilihat dari garis besarnya ada 27 orang, sisanya newcomer begitu. Tidak jauh. Tadi kita lihat catatan anaknya, ETT 27 teh saha wae. Bocoran anak tadi saha wae teh. 27 kalau nggak salah ada di dapil satunya incumbent apa? Semua nu incumbent. Incumbent ada PKS, Bu Nur. Kemudian ada Asep Sudrajat dari PKB, incumbent ya. Bu Nur janten deui. Pokoknya kita ucapkan selamat dan sukses kepada anggota DPRD yang incumbent yang sudah terpilih kembali. Berarti Anda dipercaya oleh masyarakat Bandung Barat, begitu ya? Benar. Kemudian di dapil 2, dapil 1 itu ada Gerindanya, ada Bu Pipi, Pak Kadesnya nu enggal mah. Pak Kades. Oh iya mah nu incumbent heula. Ada Gerindanya, ada Bu Pipi, ada Pak Amung. Kemudian di PDIP-nya masih ada Denis Tawan. Kemudian di PAN-nya masih ada Kang Wahyu. Kemudian Demokrat newcomer. Incumbent-nya hilang. Kemudian Demokrat yang hilang itu Perindo hilang. Oh, Kang Asep tuh jadi? Siapa? Demokrat yang jadi itu Peter. Oh, di dapil 1. Kita kan bicara dapil 1 dulu. Nah, dapil 2? Dapil 2 incumbent-nya dapil 2 sana ya? Oh, dapil 2 ada Kang Rismanto, ada Kang Caca, kemudian ada Kang Caca, kemudian ada siapa lagi? Ada Kang Ai, ada Kang Ade Wawan dari PKB, terus PDIP-nya ada Bu Ida yang menjadi ketua DPRD sekarang. Pas ya. Bu Ida, sabaraha rayana naik turun? Suaranya kalau dilihat sih agak turun dari kemarin PDIP. Berapa kemarin dengannya 1000-an 2000-an ya? Di mana? Ya, Bu Ida anu tadina turunnya segituan lah. Kalau dilihat angka dapil 3, dapil 4 saha dari incumbent. Dapil 3. Iya. Dapil 3 itu Cikalong, Cipeundeuy,
Patat ya. Heeh. Ada Kang Wendy dari PKB, Kang Sundaya dari Gerindra, kemudian Kang Iwan Ridwan dari PDIP, Bu Meti dari Nasdem, kemudian PKS Newcomer, PAN Newcomer, gitu. Ada Kang Cecep dari Golkar, Golkar 2 kursi sana sekarang. Gaya gagahnya. Gagah. Manis pisan. Dapil 4. Dapil 4 incumbent-nya kalau nggak salah ada Kang Dona dari PAN, kemudian ada Kang Agus Mahdar dari Golkar, kemudian Kang Apendi ya dari Gerindra, kemudian dari PKB-nya newcomer kayaknya nih, ketua partainya sekarang nih. Nah, kemudian dari PAN-nya ada Muslim masih incumbent. Muslim dapil selatan 5 ya. dapil 5, dapil 4 itu ada Kang Gus Mahdar dari Golkar, kemudian ada siapa lagi? Eta Dona PAN. Sanya. Geus eta incumbent mah. Incumbent ya? Dapil 5 udah eta. Namanya banyak yang hilang berarti ya. 23. Nya 23 mulengit. Datanglah yang baru 23. Lamun cek api apung mah teu bodo teuing. Masih keneh didominasi yang lama. Yang lama 54%. Dapil 5. Dapil 5 incumbent-nya dari Demokrat, dari mana lagi ya? PKS Newcomer, dari Gerindra, Newcomer juga. Sahanya. Oh iya benar. Tah. Bentar lihat ah. Bisa salah nyebut kayak benar. komplain. Tah. Baraya kurang sejenga wilujengkeun ka anu tos kaparilih menurutnya. Padahal Ketua DPD Golkar Kang Dadan, benar. Asep Muslim sama Asep siapa ini? Sepian ya. Dapil 4 itu incumbent tuh ada Kang Agus Mahdar, ada Kang Apendi, ada Nopi ya dari Nasdem, Nopi. Kemudian ada Dona. Udah habis ya dapilnya ya. Luar biasa. Sekarang anu ngebahas nu baruna saha wae. Dapil hiji. Dapil hiji itu ada muka baru dari Golkar itu. Nanti kita tayangin. Terus mantan Kades Tani Mulya, Kang Suheli, ya bener. Itu satu kursinya satu kursi gemuk itu eksklusif. Itu cukup 2 sih sabaraha rayana suarana. Kayaknya kurang lebih ada kalau tidak salah 21 ribuan. Waduh, lamun jadi kudu 2 kursi teh kedah nama sabaraha? Harus ngalahin Nasdem kan. Oh naik. Nah di angka 12-13 ribu gitulah. Jadi sisa 21 dibagi 3 kan sisanya cuma 7 ribu. Jauh kan. PDI aja 24 ribuan PDI. Jauh. Sasana. Newcomer-nya ada Kang Asep Jakarti, mantan camat Saguling. Janten menurut perhitungan. Kemudian ada Kang Hasbi dari Demokrat. Kang Hasbi, oh nya. Tah, terus dapil 2? Dapil 2 newcomer-nya ada Kang Ahmad Paud, kemudian Pak Ahmad Soleh dari Golkar, kemudian ada Fauzi Jamjam, kemudian ada Ali Rapli. Ali Rapli ini anaknya Pak Kades nih. Anaknya temanku tuh, selamat malam tuh, anaknya temanku, selamat dan sukses. Kang Rizwan, Nu dicita-citakeun. PKPI. Oh iya. PKPI. Kemudian ada siapa? Ada Liwa gitu, siapa ya? Gitu. Cak. Yang dari Demokrat. Kemudian
Kemudian dapil 3-nya newcomernya ada Bu Pipit, Puspita, kemudian ada siapa tuh? Ada Dedi kalau nggak salah, kemudian ada Bintang Pamungkas kalau nggak salah dari Nasdem. Nak. Dapil 4-nya kan ada Kang Jajang, ada Eta teh nu fixnya. kemudian ada newcomer yang luar biasa, suaranya kayaknya suara terbanyak ini dari Golkar. Dapil 4 ada Siva. Siva itu dulu 2009 itu nyalon dari P3. Suaranya di angka 2000 lebih. Begitu nyalon di Golkar, angkanya 10.500, luar biasa. Ngelehkeun ketua anak. Sukses pokoknya, buat Siva sukses tuh, luar biasa. Keren. Kemudian ada dari PKB-nya ada Sandi, kemudian ada Kang Endang, kemudian ada Pak Imam Tunggara tuh masuk lagi dulu satu angkatan 2009 2014 sama Kang Imam Tunggara. Iya, kemudian 2014 nggak jadi, 2019 dia nyalon DPD, 2024 jadi ketua Partai Demokrat, kemudian nyalon Demokrat dapil 4, sukses. Alhamdulillah. Ini kita doakan semuanya. Dari umur rata-rata. Anu Bapak Ewok kenal berarti orang-orang ningalina sanu Sipa meureunnya. Iya. Anu paling kebanyakan ini seger-seger lah. Dapil 5-nya lumayan mendominasi. Dapil 5-nya yang newcomer nih. Incomernya ada 3. Newcomernya ada Nesya, ada siapa lagi, ada Adnan, kemudian ada Pak Haji Mumin, Pak Asep Dedi, ketua PKB akhirnya jadi juga setelah kemarin 2019 tidak lolos, kemudian 2024 lolos mengalahkan incumbent lagi. Luar biasa. Incumbentnya yang sudah 3 periode lagi. Menarik ya. Anu paling sepuh kan ada Triana dari PDIP tuh, Kang Yana, Kang Yana, wes luar biasa. Investasi 15 sukses. Tahun atau Kang Yana teh ya? Peternakan kan ya? Iya. Pertanian. Kira-kira itu jadi banyak. Ada Kamila yang newcomer tuh. Si Kamil. Kang Kamil. Celak. Ya. Waduh, ngeri. Dah. Luar biasa. Dulu mah kan anu sepuh nu di seniorkeun. Ya. Eta apinya lah paling di antara nu aya ieu berarti nu disepuhkeun. Yang disepuhkan Parismanto masih tetap. Iya, Parismanto lah, senior lah. Ini yang ke-3, ke-4 kan? Bener. Ke-4 kalau nggak salah. Dari raihan perolehan suara paling besar kemungkinan jadi ketua dewan antara Golkar dan PKS. PKS dan Golkar. PKS Golkar kita lihat aja nanti kumulatifnya setelah pleno di KPU Kabupaten Bandung Barat. Ini kan belum di belum pleno ya. Pleno KPU itu tanggal 20 Maret. 20-nya. Nah, ini untuk para partai politik yang masih tidak puas akan hasil pleno. Bisa berubah deh di KPU kumahanya. Bisa pengajuan untuk. Berarti nanti pengawalan ya. Betul, pengawalan suara. Masing-masing partai lagi sibuk nih mengawal suara. Benar. Kalau nggak salah sekarang PDIP di urutan ketiga, misalnya, kemudian disusul PKB. PKB keempat. Ya. Kalau kemarin kan rada-rada, Golkar. Jadi PKB luar biasa ini mengalahkan Gerindra sekarang urutannya kalau nggak salah hitung gitu ya. Padahal gitunya. Maaf kalau salah hitung. Kita lihat nanti di pleno. Ini disclaimernya ya. Ini mah ini bukan hasil pleno. Ngadu bako kan ngaranogenya ya maunya. Benar. Nah, berarti sesuai jeung pengalaman. Artinya di KPPS di PPS di masih dijaga di PPK lalu di KPU. Teteh bener 4 tahap berarti nya ngawal sorat teh. Iya betul. Tadi saya ngobrol jeung salah satu suami calon
yang nggak masuk. Eta teh geuning dongeng-dongeng soal leungit 4, leungit 10 gitu kumaha-kumaha teh aya geuning. Ada. Atau karena error atau memang Jadi kan sekarang pemilu sekarang tuh ada yang namanya Sirekap. Ini Sirekap itu memang tidak sempurna ini program. Jadi kalau Sirekap itu kan kita kan TPS dipatahi satu TPS itu 300. Yang namanya Sirekap itu kalau sudah melebihi kuota harusnya error dong, nggak bisa masuk. mun 300 jadi 302 Iya, gitu nya. harusnya error kan. Ini kan ada kadang-kadang dari satu TPS ada yang melebihi 300 padahal di aturannya itu kan Aya di urang gitu. di kita belum nemu sih. Tapi di luar ada Pemberitaan. Berarti kan ini tidak sempurna Sirekap ini. Ya, Malah kemarin waktu Sirekap muncul itu simpang siur. masih Dewan yang jadi itu kan. Kadang hari ini yang jadi, besok ini yang jadi. Akhirnya mending yang benar itu kan dari C1 pleno aja yang manual. Seperti kemarin kan dibuka di PPK tingkat kecamatan itu dari mulai desa kan, kemudian saksinya ada kan masing-masing itu udah benar ada. Kalaupun ada komplain kan bisa di situ ada saksi. Tapi eta desas-desus aya jelema nu neangan C1 naon gitu. Eta teh sok aya gitu tuh. Ya ada kan CJ. Jang naon emang RK robah atau kumaha? Bukan untuk merubah, jadi memastikan suara dia. Memastikan bahwa oh benar suara saya itu di TPS ini besarnya segini. Jadi pas dengan hitungan kan kadang kan caleg yang tidak punya saksi dalam itu beliau ngirim saksi luar kan. Sama mencatat cuman tidak punya C. Tapi kalau moto boleh. Ada undang-undangnya kalau moto C1 itu boleh. Atau nyetak lagi. Atau fotokopi. Dipoto. Okay. Ke panitia PPS, moto C1 bisa itu, boleh itu. Aturan undang-undangnya ada. Nah, kadang-kadang kan saksi dalam itu kan dikasih C1-nya. Kalau saksi luar kan tidak, paling moto gitu. Terus kalau persaingan antar caleg kadang-kadang C1 itu susah, walaupun satu partai kadang-kadang minta C1 juga susah. Karena ada kepentingan. Itu kan saksinya saksi caleg A, misalnya. Kayak kemarin lah saya ada kejadian di PPK. Nih hese cenah yang hiji minta data we hese cenah. Minta informasi we ka saksi A gitu. Sapartai. Nih hese padahal sapartai gitu. Nah, itu salah satu keluhan para caleg yang berarti sebenarnya saya lawan nongkrong di PPK sampai tengah malam. Berarti lawan teh sebenarnya lain di beda partai. Kalau hitungan sampai tingkat PPK itu masih internal partai. Oke. Nah, ketika nanti pleno di pada yang jadi. Ya, ketika nanti pleno di KPU Bandung Barat itu kan disatuin. Nah, itu baru dengan tingkat partai lain, tingkat partai lain kan. Untuk kuota kursinya itu kan, itu Kang Dona Bandung kita. Bener. Direktur host tenang kalau nah berarti dengan C1 aya nu tuturubun dengan C1 gitu ya. Bukan mau menambahkan tapi memastikan. Kalau untuk menambahkan kalau karena C1 mah berarti kan hasilnya. Betul. Ya ada juga lah segelintir orang yang ingin bermain mungkin ya ada lah. Iya mah ngobrol pengalaman ya ada lah. Saya dulu pernah ada bukti ada permainan gitu. Aya wae gitu. Ada di kabupaten. Tapi mudah-mudahan yang sekarang nggak ada. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sekarang tidak ada. Atau yang main-main begitulah. Aya oge tenang naon caritakeun. Tapi kan belum ada temuan kan. Secara pasti. Ya, tapi mengakui ke saya mah. Ada yang mengakui? Ada. Gitu. Nah, Ari Sora kartu pencoblosan nu teu dipake. Biasanya ke mana eta? Itu dia harusnya ngomongnya ke KPU tapi ieu mah nu pernah yang ikut kontestasi. Yang saya tahu sih kalau yang tidak terpakai itu dicoret, disilang. Malah ada di suatu daerah di luar negeri kalau nggak salah yang tidak terpakai itu direndam. Di air dihancurin lah sisa suara itu. Election Amerika atau maksudnya teh kalau nggak salah di Arab Saudi itu dihancurin, direndam. Oh maksudnya pemilu Indonesia. Iya, yang pemilihnya ada di sana. Luar negeri. Dihancurin. PLN. Nah, dihancurin? Sisa suara. Misalnya sudah semua, tidak ada lagi yang
mau mencoblos, sisa suara itu dia direndam. Saya tak apalnya soal misalkan PPS iya ya dari 300 yang mencoblos itu 250 yang gagal yang dihitung yang tidak dihitung berapa, yang tidak terpakai berapa itu tampilkan kemudian yang tidak terpakai itu harusnya tapi di daerah lain, ini kita tidak ngomong di Bandung Barat ya, di daerah lain kadang-kadang PPS-nya ada yang nakal. Ada yang nakal. Di Indonesia kayaknya ya teh. Di Indonesia malah kan jadi ribut. Motifnya naon eta? Pesanan. Ini kita tidak ngomong di Bandung Barat ya. Ngomongnya di luar Bandung Barat ada yang seperti sisa suara itu. Apa saya di Kabupaten Bekas Bandung. Jadi sisa suara itu KBB Kabupaten Bekas Bandung. Ini Kabupaten Bekas Bandung, lain Bandung Barat. Jadi sisa suara itu yang tidak hadir itu ditulis sama panitia pesanan. Ditulis dulu daftar hadirnya dong. Daftar hadirnya ditulis dulu, kemudian sisa suara kartu suaranya diambil, dicoblos. Halo ti luhur meureun. Eta Bawaslu jeung KPU atau naon? Di ditu di Konaha. Anggota PPS. Anggota PPS. Iya, yang bermain di luar Kabupaten Bandung Barat. Iya, Kabupaten Bekas Bandung. Di mana lah gitu. Di KBB kan cuma lain Bandung Barat. Di TV kemarin. Aya oge. Aya. Kayak orang tampilkeun, tapi nya ada ditampilkeun pan. Ada. Tah eta baraya geuning nya bicara kecurangan, kelemahannya penyelenggaraan pemilu teh aya wae ya. disebut sah tapi itu kapanggih mada tetap dihitung jadinya berarti tong kapanggih berarti aing sok kapanggih dan sok kumaha eta ngobrol heula atau ada suatu kejadian yang kieu we enak mah ngobrol ketika Pak Iwok geus aya haritanya pan Bandung kita oge tuturubunnya di KPU anu leungit teh kumaha teh Pak Iwok teh lain leungit jadi kumahanya ada salah satu C1 yang tidak sinkron dengan C1 saya gitu kan. Jadi itu dari perubahannya dari jumlah. Misalnya jumlahnya 17 ya 71 seperti itulah dari jumlah. Itu gede atuh. Jumlah atuh 5 tilu namanya ge. Waktu itu sama Bandung kita ditayangkan juga itu C1-nya kan. Eta teh beda karena kursina ngan hiji. Harita petilu. Iya, satu jadi hilang kan, belum. Sila apa sih? Sila. Baiklah. Pokoknya 2019 hidup Pak Adi lah. Pak Adi. Ketua KPU. Oh, iya Pak Adi. Salam hormat lah. Salam sayang selalu, salam cinta dari saya. Kalau ditanya ngobrol langsung amoknya langsung ke Padang pan ya. Ya langsung dahar di Padang eta amok kudu kumaha ya Pak Iwok ya. Ya itulah. Mi iya display ke mana ya? Oh aya. Tah. Ari soal tadi. Memang lamun nu anyar datang luwih globa eta diajar deui nya. Lamun anggota misalkan rada repot oge. Kan kalau anggota dewan itu bisa karena dengan terbiasa, dengan pengalaman. Karena seperti saya bilang bahwa jadi anggota dewan itu ada yang namanya BIMTEK setiap 3 bulan sekali. Itu BIMTEK-nya itu terkait dengan undang-undang, terkait dengan kebijakan eksekutif, kebijakan legislatif, semua termasuk kita membawa narasumber dari KPK dulu itu. Biar bagaimana tidak menyalahkan penyalahgunaan jabatan nanti kan. Seperti apa yang harus dilakukan, yang tidak dilakukan ada 3 bulan sekali itu BIMTEK. Luar biasa kan. Jadi aku terpintar ini. Diongkosan ku negara. Dibayarkan ke negara. Kayak ku negara ku rakyat. 2-3 hari kan BIMTEK itu. Untuk yang baru-baru. Itu semua. Ya. Mau yang lama mau yang baru pokoknya anggota DPR. Pelajarannya eta teh kene. Iya. BIMTEK-nya terkait dengan peraturan semua, terkait dengan Rapeda yang harus diterapkan seperti apa. Tugas buat yang baru itu harusnya dia
siap dengan apa? Yang baru itu pasti harus banyak diskusi dengan anggota dewan yang lama lah. Kan di partainya sendiri itu ada fraksi itu, harus sering sharing lah. Kalau kelengkapan kan ya? Kamu di komisi berapa? Dan komisi itu biasanya sesuai dengan kebutuhan atau secara politis. Jadi simpan di mana? Dia itu basicnya di mana dulu gitu. Misalnya dia sarjana ekonomi, nanti di komisi 2 sesuai dengan disiplin ilmu. Misalnya dia basicnya kepala desa nih, berarti kan komisi 1 gitu, pemerintahan seperti Kang Wahyu. Dan kita juga kemarin turut berduka cita yang sedang mengalami ada anggota DPRD yang Kang Haji sahabat saya, orang tua saya, itu guru support saya itu pisan luar biasa sekali. Benar. Kita doakan mudah-mudahan terima iman di Bali nya antun teh balasan. Ya mudah-mudahan Al-Fatihah Kang Haji Nen almarhum. Mudah-mudahan amal ibadahnya ditampi, semua buah pikir, teras oge anggaran anu dijeuhkeun kangge pembangunan, jantan ibadah garupina kermah satu acana kala leungitan bojona, teras anjeunna oge panginten buat keluarganya juga semoga diberikan ketabahan, keikhlasan. Amin. Nah, ini ngomong-ngomong partainya yang dulu raihan kursinya berapa? Partai yang mana? Itu yang gambar Ka'bah warna hijau. Kan saya sudah pindah partai. Iya, yang dulu X gitu. Oh, yang dulu X. Kalau nggak salah 2024 itu pom bensin. Kenapa itu? Mulai dari 0 gitu. Oh, nggak masuk. Nggak ada yang masuk. Oh. Jadi nggak ada jatah kursinya hilang sama partai lain. Termasuk Perindo. Perindo. Karena asalnya ada satu Perindo, hilang juga Perindo. Katanya memang partai-partai itu saksinya pada nggak ada ya? Seperti itu. Kalau yang curhat ke saya katanya nominalnya ya tidak memungkinkan lah, masa nominal saksi tidak relevan dengan apa yang kondisi yang sampai subuh gitu kan, seperti itu. Jadi harus jadi beban caleg gitu kan. Iya benar. Tadi sambung. Jadi harus tetap berkomunikasi yang baru mah. Iya dong, sharing di kita kan dikasih ruangan per fraksi itu. Nah, itu kan tempat diskusi fraksi itu, membahas segala macam. Nah, yang baru-baru itu menyesuaikan dengan yang anggota yang sudah lama, kan di dalamnya ada yang sudah 1 periode, 2 periode, 3 periode, kan malah ada yang 4 periode kan. Sekarang nggak lama itu belajarnya lah langsung karena ada BIMTEK itu kan. Benar. Jadi kita kan nanti dibebani oleh diberikan buku panduan apa segala macam itu kan. Seperti itu. Nah, setelah kelengkapan dewan dibentuk, semua turun, tapi BIMTEK lah. Nah, untuk yang pertama kali itu kan Dewan nanti bulan Agustus dilantik. Nah, dilantik itu kan belum ada sebelum pilkadanya. Ya, belum ada pimpinan, belum ada alat kelengkapan gitu kan. Nah, kita nanti menentukan pimpinan dulu. Pimpinan di DPRD itu kan ada 4 orang, diambil dari pemenang dari Pileg 2024 ini. Pemenangnya yang 1, 2, 3, 4 pimpinan dewan itu. Ya tadi antara Golkar atau PKS kemudian sama BKB sama PDI. Antara Gerindra, 5 itulah bersaing lah, 5 partai itu bersaing gitu. Karena nanti yang masuk. Kalau saya hitung masih Gerindra sama PKB lagi kejar-kejaran, nggak tahu ini yang menang PKB apa Gerindra. Belum beres ya. Oke. Mudah-mudahan. Nah, terus menuju Bandung Barat nu di refresh perbaikan tahun 2025 setelah pilkadana, berarti kan Dewan siap dan sudah menjabat lebih dulu berarti kan gitu. Sebagai pencetus kaukus muda, nah, itu masih aktif tuh.
Kaukus Muda itu pencetusnya bukan saya sih, semua. Pencetusnya semua partai politik waktu itu, pimpinan partai politik membuatlah Kaukus Politisi Muda waktu itu. Kita ya ngadu bako sama ngopi ngadu bako terkait waktu itu emang mendekati pilkada. Nah sekarang juga saya ingin komunikasi dengan teman-teman saya yang lama lagi gitu, ingin membahas terkait dengan pilkada 2024 ini yang tahapannya Agustus sudah mulai pendaftaran gitu kan. Ya. Agustus sudah mulai pendaftaran, tahapannya seperti itu. Namun dibahas secara politik kan nanti Jadi waktu saya di Kaukus Politisi Muda itu kita mengundang narasumber kan. Narasumber yang berhubungan dengan pemerintahan eksekutif. Kita mengundang waktu itu kita mengundang rektor dari Unpas, Kang Kun. Kita undang. Kemudian kita juga mengundang banyak lah, mengundang hukum tata negara kita undang semua. Jadi kita itu tiap ngumpul itu ada narasumber gitu. Jadi kita bisa diskusi gitu terkait dengan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Ngobrol secara politis. Kan kita dulu pernah mengundang yang membuat Kabupaten Bandung Barat dengan undang-undang nomor berapa tuh, nomor 7 tahun 2007, undang-undang nomor 2 2007 kalau nggak salah, dengan ada pakar hukumnya waktu itu, pakar hukum dari Pemda Bandung Barat. Kita sempat ngobrol gitu. Jadi sharing aja itu, Kaukus Politisi sharing. Sharing bagaimana Bandung Barat ke depan seperti apa. Kan berarti kan kalau mau erek pilkada mah koalisi ya. Mana jeung mana, tinggal tahapan berikutnya adalah syarat pilkada kan 20% kursi. Ini rata-rata kalau Golkar 8, PKS 8, PDI 8 misalnya. Gerindra 8. Itu kan masih pada kurang 2 tuh. Nanti kita lihat koalisinya mana sama mana. Iya. Berarti nggak ada yang raihannya 10 kursi teh. Nggak ada, 8. Sedangkan yang syaratnya kan harus 20% dari kursi DPR. Berarti kan ada yang 3 partai gitu kan, yang walaupun yang gemuk-gemuk gitu. Iya. Kalau yang gemuk kan 2 partai cukup gitu kan. Nggak ada kan? Mendalapan yang dalapan. Geneplah. Iya, 20 kan butuhnya. 20% dari 50. Oh, 20%. Dari 50. Bukan 20 kursi. 20%. Belum. 10 kursi berarti. 10 kursi. Oh, iya. Berarti dua partaian gitu nya. 2 partai. Nu kabaca cing ayeuna ngadu bakoy mah. Nu kabaca. Yang jelas kalau saya lihat mah kan dari dulu mah PKS mah pasti nyalon ya. Ya, maksudnya pasti nyalon wae kalau PKS kan. Pasti nyalon kalau di pilkada PKS. Mana? Yang kita lihat ke belakang kalau PKS, partai PKS itu pasti nyalon di pilkada gitu. Nyalonin pasti. Cuman kita tidak tahu koalisinya sama partai mana, itu kan urusan partai politik. Yang terakhir yang Pak Umbara sama PKS. Iya, tapi bukan nggak nyalonkeun gitu, kaderna lain, bukan kadernya maksudnya. Yang nyalon itu waktu tapi kemarin ngusung ya, tidak mencalonkan ya. Ngusung. Yang mana gitu? Yang saya lihat kan Kabupaten Bandung Ngapunggur Gun-Gun. Gitu di kita ada. Waktu 2018 17 waktu itu kan Pak Nurdin dari PKS ya. Atau 2024 kayaknya nyalon sendiri. Kayaknya. Di tahun berapa? 2024 ini. Kan seberapa kursi? 8. Butuhnya berapa kursi? 10. Jadi dua partai. Bisa 2 partai, bisa 3 partai. Maksudnya. Mana jeung mana bisa ya? Ngaborong partai. Bakal tegak lurus jeung gambaran pusat nggak? Kemungkinan bedanya. Kalau nggak salah ada satu partai yang sudah diberikan SK. Usaha ke pusat? Ya, untuk nyalon bupati. Wah. Iya. Maknya masalah Partai Golkar. Usaha. Udah PP. Untuk DPW cenah. DPW apa DPP? DPW. DPP. Jabar. Air Langga yang nyerahin Jabar. juga.
Oh, masih DPW. Kayak orang ondang ka dia. Lepasnya. Janjina geus hitungan 80%. Gitu. Jadi undang dong. Jaronang teh ngarampot gene. Ting kemarin ada nanti mungkin PDIP nyalon. PDIP pasti nyalon. Nyalon apa nyalonkeun? Pasti ada calon lah, nyalon sendiri lah PDIP. Kader atau di luar? Kader lah pasti. Yakin? Kader. Yang kalau PJ nyalon nggak? PJ kemungkinan bisa wae. Dari mana? Dari izin Allah. Sama Tito. Ya kan kudu mundur lah meureun. Iya mundur lah dong. Tapi nya euy, kadang-kadang orang yang ngebahas eta, Mang. Coba dong. Daripada lamun ngebahas eta kan kudu aya sumber anu bisa mentelaah lebih dalam. Tapi kalau mau kita beropini ya bisa-bisa wae. Ngadu bako. Ukur-ukuran. Ya kalau ini orang-orang ngukur, saya sih berpikir kenapa enggak? PJ nyalon. Perkiraan dari partai mana diusungnya? Partai pasti tina partai penguasa hari ini di pusat. Walaupun aya partai anu teu asup, tapi dia cukup privilege untuk bisa mendorong. Karena kemungkinan bukan dari partai pemenang Pilpres, bukan? Iya, koalisinya. Walaupun dia nggak masuk gitu. Walaupun dia nggak masuk, tapi menggunakan privilege. Bukan dari diusungnya dari partai pemenang Pilpres. Itulah artinya partai yang tidak masuk itu. Sebenarnya hostnya orang apa entenya? Akan ke rumah ngadu bako. Kan tadi saling nanya. Tina partai walaupun itu masuk misalkan. Tapi privilege-nya gede. Bahkan mampu mengkooptasi itu, mengakuisisi partai-partai nu jaradi bahkan gemuk. Privilege-nya mampu ke situ. Mungkin saja mendrive. Itu udah ada sinyal-sinyal, gitu. Ada hilal, ada obrolan dengan Bandung kita seperti apa gitu. Kahayang namang senepi ke Bandung kita. Itu siapa ya beberapa ya calon ini mah saya nggak cerita siapa-siapanya. Ada 3 bahkan. Ada 3. Nah kalau balik lagi ke soal mungkin atau tidak banyak PJ yang muncul sekarang mau nyalon pilkada. Ada yang dari kalangan pengusaha, ada yang kalangan kader partai politik, kemudian ada yang kalangan birokrat. Bandar-bandar udah turun atau itu? Ada yang kalangan Polri, TNI ada. Ya Beberapa. Mantan dari kalangan Kades juga ada yang nyalon, keinginannya untuk mencalonkan, berbakti. Diusung apa tidak oleh partai politik ya, itu tergantung dengan komunikasi politik, lobby politik. Nah kalau bicara soal yang jelas lobby politik setengah kamar. Iya, kalau kita bicara soal tadi PJ mungkin ini kita nggak bicara cuman PJ di Kabupaten Bandung Barat, tapi PJ-PJ yang lain juga mungkin bisa aja gitu. Kalau kansnya dia bisa dengan menggunakan dengan menggunakan sisa jabatannya hari ini kan mungkin ini yang ada di Indonesia ini PJ-PJ akan melakukan beberapa investasi investasi jabatan, terus ogenya merotasi, merenya sayang dengan karirnya. Apa? Ya meren hitunganana sama-sama berbakti, dan hitunganana menang merennya. Yang jelas pesannya dari kita itu kalau jadi bupati ngabakti, ulah ngabati, Ya kudu ngabati mah, kadeu. Ngabati mah.
Mana ya Bupati nu ngabati. Bohong. Bupati teh tunjangannya sudah A sampai Z. Minimal teh boga bati oge budak jadi dewan. Jadi bupati teh kan udah segala fasilitas. Jadi ulah bupati deui lah. Jadi saya berharap jangan ada kejadian yang hat-trick di Bandung Barat itu. Nanti ke depannya gitu kan. Seperti itu. Miris lah yang bicara hat-trick mah. Pulgar we. Tadi kepolisian aya, cenah TNI aya. Ada PNS, mantan juga banyaknya. Birokrat. Yang dibutuhkan KBB sekarang dari kasus-kasus terdahulu, misal aya nungus dilantik, dibedol deui. Itu kan ketidakmatangan. Ya, betul. Aya oge eksekutifna ASN geuning saruana teu nyaho gitu. Apakah menjamin engke mantan birokrat karena tahu aturan dia tidak akan sembrono seperti itu? Berarti kan dibutuhkan. Betul. Jeung eksekutifna oge entong pedah ngadunungan meureun nurut teh meureun. Kumaha eta? Bisa kejadian gitu. Jadi gini kan kalau jadi bupati itu kan karena aya asisten gitu kan. Jadi kan seorang bupati harus jangan gengsi, harus bisa sharing dengan para asistennya. Kan di situ asistennya ada 4, ada berapa? Ada 4. Itu kan semua ada unsur dari mulai pemerintahan, hukum, ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kan kalau lewat ngobrol dulu sebelum melaksanakan tindakan itu kan harus diskusi dulu. Tidak akan terjadi. Bila perlu diskusi dengan Menpan gitu kan. Kan tidak akan terjadi seperti itu. Tidak terburu-buru. Berarti Bapak Jakarta kumaha gawe gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita gitu kan. Sebagai warga masyarakat lamun ngadengin ningali kitu era mah. Ya jelas lah. Eranya. Ya. Lamun padeo boga duit orang luar. Ada yang salah satu lain. sudah menjadi camat balik jadi. Lamun padeo jadi investor. Rek usaha orang ngarek investasi di Bandung Barat. Ningali kejadian gitu rek jadi moal. Nah, sudah terbukti dong. Jadi kinerjanya seperti apa? Artinya produk-produk hukum yang dikeluarkan tuh jadi maladministrasi kan ya? Itu berarti kurangnya diskusi dengan para asisten seperti itu kan. Emang tersolid, mah? Kayaknya seperti itu. Tidak persoalan KBB soliditas ASN oge. Ya kadang-kadang kan kalau seorang panglima itu panglima tertinggi ya bupati ya. Kadang-kadang mungkin ada rasa egonya tinggi. Hayang. Itu yang atau tekanan. Harus dihilangkan itu ego gitu. Tekanan. Apa salahnya kalau tidak tahu kita diskusi, kita bertanya. Apa salahnya? Bisa gitunya. Dulu juga saya banyak bertanya. Tapi lo bating bertanya jadi eleh. Jadi kenyawan kalau mahal. Lo bating bertanya, lo bating kali itu kadianya. Jauh dengan lintas partai, jadi terjadi nyalonnya. Ada kali era gitu. Oh iya kali kumahanya. Berarti kan persoalannya tadi dibutuhkan seorang birokrat atau memang orang yang sangat tegas atau selebritis gitu. Atau selebritis. Selebritis deui. Mun aya selebritis deui nyalon. Bewok. Arek kumaha? Selebritis itu kan untuk elektabilitas kalau di bupati ya, untuk menarik jadi magnet lah, untuk magnet gitu. Tapi kan. Bukan berarti suara terbesarnya itu dari Tapi dia. Ada beberapa selebritis sesuai dengan kemampuan, ada banyak juga gitu kan. Karena beliau mau belajar, beliau mau diskusi, beliau mau bertanya, beliau mau sharing gitu kan. Gitu. Tapi itu jadi jaminan geuning eta popularitas geuning kemarin nyalonkeun aya beberapa selebritis yang nggak jadi. Dede Suhendar gitu cuma dapat 10 suara gitu kan. Artinya teu saya langsung we tendensi mantan bupati ketika nyalonkeun deui eleh geuning. Kan bupatinya di Bandung Barat, Bos. Nyalonnya 2 kabupaten. Begitu kan? Iya, setidaknya kan kalau dia mau nyalon lagi ngukur deui we kadinya meureun. Betul.
Kalau di Bandung Baratnya menang, Kabupaten Bandungnya kalah. Gitu kan. Bandung Baratnya menang kumaha? Raihannya. Nggak ada. Raihannya kemarin Kan kuruna lumayan. artinya kan hanya berapa persen gitu yang tahu beliau. Eta bukti. Kalah sama yang ada di TV tiap Berarti hari. suara Aumbara hari teh atuh. Nya. Iya. Berarti suaranya suara Aumbara. Kalau Aumbara kan persiapannya Jauh. bertahun-tahun bahwa Ya, saya tahu kan, kebetulan dia pimpinan saya dulu kan, dengan Si Eta jadi judul ternyata dengan program nada dan dakwah, masih ingat saya itu. Itu persiapannya ada bari jeung 5 tahun. tapi keren Iya. jabat-jabaku providernya hari tama. Doakeun Aumbara cing sehat. Amin. Kamari teh teleponan. Oh gitu. Mang, sehat alhamdulillah. Di mana? Mau kerja keluarga we alhamdulillah geus uwi. Oh. Tah. Ya berarti hari teh suaranya suara Aumbara. Iya, Nu geuning kabuktikeun. Pertama kan jawaban politik, siapa yang tidak tahu Aumbara di politik gitu kan, dengan karir politiknya yang sangat luar biasa, mulai dari nol sampai bisa menjabat menjadi ketua DPRD 2 periode. Kabuktian. Berarti ada banyak kekhawatiran kamari-kamari pada anu rek nyaralonkeun ngararempod. Berarti kemarin tidak dilihat partai politik kalau untuk figur seorang bupati ya. Karena kan yang masyarakat tahu itu Pak Aumbara itu dari PDIP dulu itu kan. Ternyata kemarin diusungnya oleh Nasdem, PAN dan PKPI. Bisa menang gitu kan. Berarti masyarakat itu melihat figur kalau untuk pilkada itu. Bukan partai politik. Seperti halnya presiden sekarang yang terjadi. Partainya tertinggi tapi presidennya kalah. Tidak jauh beda nanti dengan pilkada. Dilihat figurnya dulu. Eta mah geus rumus yang jadi eta namanya. Benar figur. Aumbara nyalonkeun 5 tahun deui. Oh, masih ada itu ya? Iya. Masih bayar hutang untuk puasa 5 tahun. Iya. Tidak boleh berpolitik. Iya, tidak boleh. Selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Berarti bisa yang periode yang akan datang ya. Itu. Nah, berarti yang orang yang tegas yang di KBB mah berarti. Terus juga birokrat, karena supaya tidak terjadi lagi rotasi anu dianulir. Oge dia akan tahu meureun bisa dari kalangan akademisi, dari kader partai politik seperti Aumbara gitu kan, seperti itu kan. Aumbara kan kader politik tuh. Tapi kan lama di pemerintahan gitu kan. Tapi saya tadi disangka netizen orang jadi siga numela. Aa pernah salah maladministrasi ketika nyameureun boga kanyaah arita camat ngamprah ngangkat kan kalau Bandung kita ngingetan iya can sama sebetulnya nama kan harita teu pansus ti padeuna kan itu diangkat jadi camat beberapa tim sukses memang diheureun kakak diingetan kakak lain-lain nyata itulah kadang-kadang tapi alhamdulillah rengse ya makanya calon bupati itu nanti jangan ada transaksional jabatan gitu kan jadi pebahan nanti atau mana lebih panleuwih bati emang aya nu bupati tina jabatan aya gitu aya pisan Kabupaten Bekas Bandung Kabupaten Bekas Bandung ya apa kalau itu KBB Kabupaten Bekas Bandung ayahnya gitunya mata kamari oge sugan aya nutun kuduna meureun eleh ku Encep Komarudin mantan kades seorang guru yang mengikuti pilkades tuluy kalakah nu diangkat Batu kata Giri Mukti tapi akhirnya menang tapi dilantik nggak? Jabat sekarang ayeuna habis sebentar kedeung deui kadang disuntangan di kadieu luar biasa
marwah nu dijaga. Tah, ini nu jadi camat, nu jadi naon sekdis, nu jadi naon balik deh. Kunaon kurang mah. Pan aya nu memang secara jenjang dia sudah pantas. Tapi kunaon balik deh. Padahal udah kalau jenjangnya mah tuh jangan semua jadi di pertanyaan itu saya. Kan administrasi teh ya. Naona. Ente bukan maksudnya yang ketara banget itu adalah camat-camat yang tidak menempuh pendidikan ke pamong kerajaan. Oh, yang seharusnya dilakukan. Mungkin yang dikembalikan, tapi saya nggak terlalu baca, nanti kita bacalah. Kunaon alasanana. Gitu. Bahkan aya nu bintang hiji balah jadi camat. Padahal belum. Bukan, artinya dia sudah tahu dia lulusan yang cuman kan secara kepatutan meureun harus nama bintang hiji mah di mana atuh. Kan itu. Dari KBB mah kana itu tah. Ini Kabupaten Bekas Bandung. Nah, itu kan jadi PR buat bupati ke depan kan. Salah satunya adalah iklim investasi yang terganggu. Dari hirup tina PAD hunggul kumaha? Oh, investasi. Ya. Orang yang akan berinvestasi akan jadi canggung dan ragu. Mundur. Rek naon sok pada boga duit dia aku mah ieu lamun jual tiba-tiba aya naon. Nu gagal bayar mah nu itulah nu ieulah. Jadi ketidaksanggupan memanage pemerintahan tadi kan sebenarnya beberapa isu teh. Ngaranna pemerintah kan ngurus masyarakat teh tinggi duh nepi ka sarena. Aturanna teh kan dibuat oleh Bapak. Tah balik dewe pada ulah sok ambok saya gitu. Oh, si anu mah can dibayarnya. Nah, programnya dilaksanakan gitu. Itu dibayar. Aya aduh gitu. Aya program nanti aya justru malah goblok nanti tadi kanu DPA-keun. Geus atuh eta. Nah, aya nu di DPA gitulah. Tugas-tugas kawan-kawan dewan. Ari prolegda teh naon? Membuat peraturan daerah. Jadi program perencanaan apa yang akan dibahas lagi ke depannya. Jadi kan kadang-kadang kita membuat aturan turunan dari undang-undang. Misalnya di pusat sudah membuat aturan perda pesantren. Jadi Bandung Barat juga harus ngikut, tapi tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang. Tumpang tindih nantinya. Pada waktu nyian perda seberiji waktu dua periode. Wah, tuh hitung tuh. Kan di Dewan itu ada dua nih. Perda yang diajukan oleh eksekutif dan perda yang inisiatif anggota Dewan. Perda yang eta mah enggak dibahasnya eta mah rada halus rada angke mencerdaskan. Jadi masing-masing fraksi itu mengajukan perda inisiatif. Kalau waktu saya itu catat mengajukan perda inisiatif tentang pesantren. Tapi bocoran lamun anu muncul tina inisiatif. Bener teu? Eta sok aya pesanan. Enggak. Kita nggak lihat pesanan, kita melihatnya kepentingan aturan yang harus dilaksanakan di Bandung Barat. Karena ada aturan yang salah tapi perdanya tidak ada kan tidak bisa ada tindakan. Contoh Indomaret di mana-mana udah tahu aturannya, misalnya Indomaret itu harus dibangun kurang lebih 100 meter jaraknya dari pasar tradisional dan bukanya harus mulainya jam 9. Itu kan dulu aturannya belum ada gitu kan. Di Bandung Barat. Kita buat aturan. Siga Tasik muka jam 8. Untuk Pak Boro-boro jeung warung leutik. Nah, itu pentingnya perda lokal. Geus aya tadi urang. Ada sekarang. Sudah ada. Nu muka jam sabaraha, kudu jarak, jarak mah geus teu baheula. Iya, ada. Aya terencana moratorium. Kemudian di pusat ada undang-undang pesantren turun bahwa Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya minimal tidak boleh menjual alkohol 0% kan itu kan ada. Kita harus dibuat dulu di sini dan dijalankan. Ari anu disebut pesanan aya teu balik deui. Pesannya dari mana? Misal
Saya itu adalah provider. Oh, bukan pesanan. Jadi dulu itu saya pernah saya melihat kepala sekolah di Kabupaten Bandung Barat itu tidak ada periodisasinya. Dulu ya, kepala sekolah itu kan dulu ya. Terus sebagai kepala sekolah teh eta. Komisi 4 katanya. Pendidikan komisi 4 kan? Ya. Nah, kemudian kita aturan dilibatkanlah PGRI gitu kan. Permusan itu tuh proleg dahulu kan berarti? Iya, proleg dimasukin dulu itu, masuk dulu proleg. Ke Bamus. Iya. Di Banmus, kemudian ada Bamus itu bagian dari kelengkapan dewan. Iya, Banmus badan musyawarah, jadi semua fraksi ada di situ. Kemudian kalau prolegda masuknya ke Banleg, badan legislasi. Nah, itu dulu karena kita ini ingin ada penyegaran di tiap sekolah, jadi dibuatlah aturan gitu kan, bahwa kepala sekolah itu maksimal 2 periode, jadi memberikan kesempatan kepada baraya ya untungnya lain Pak Iwok lain ke sindrom. Untungnya Bandung kita enak boga host mantan dewan, jadi ngeunaheun gitu. Ya, anu ingat anu ingat kadinya nya. Maksudnya ayeuna kan lain jadi anggota dewan kemakmuran sih. Ya, pan sok di baturan. Keur di masjid nungguan, komo masjid anu buka Jumat nunggul. Nah, misalkan saya boga provider. Duh aing mah mahal kudu milu kali itu ka dieu mah. Saya cenah aturan kudu nyieun aturan bahwa towerna tina awi gomong gitu. Itu mah bisa. Artinya kan itu yang mengajukan nanti Kominfo gitu kan. Karena atas dasar kebutuhan investasi. Iya. Jadi investor mau masuk itu aturannya sudah ada belum? Itu di Bandung Baratnya. Jadi baheula kapungkur baraya ningali jecengna tower di mana-mana di Nasagunung kan eta mah zona teh kan nya. Gunung loba bari jeung nu ieu hiji akhirnya kan karena rada kanu panon oge teu ngeunaheun meureun. Mang Rona, percaya nggak saya pernah menolak perda? Kami maksud saya praksi saya gitu pernah menolak perda. Praksi nu mana? Praksi dulu. Terus pernah menolak karena gara-gara ada salah satu investor ingin membuat peraturan daerah. Nah, itu baru pesanan. Nya intervensi artinya kan aya wae kan gitu. Ada. Salah satunya dulu. Ini tantangan buat yang baru-baru gitu. Pernah dulu ada yang ingin membuat kuburan di Ciburu itu. Oh, yang mewah. Untuk non muslim. Karena feng shui-nya bagus sebenarnya. Untuk non muslim. Rada cepat ke langitna. Kita terang-terang kita nolak. Fraksi kita membuat rasis banget Bapak membuat spanduk. Enggak, karena kan kita usulan dari masyarakat setempat. Saya mendapatkan waktu itu tanda tangan dari 10 RW Desa Ciburui. Dokumennya di lokasi yang dokumennya itu kan saya dasarnya dari sana. Kami dasarnya dari sana. Ciburuinya tempatnya di mana waktu itu? Di yang mau ke Sodong itu. Oh, bukan di perumahannya ex bupati bukan? Kan. Kita dasarnya dari sana, dari aspirasi masyarakat, penolakan tentang kuburan Cina waktu itu. Gitu. Kita dasarnya dari sana. Kalau tidak ada dasar kan kita juga kan susah. Jadi karena anggota dewan itu menampung aspirasi, kita dasar komplit, berkasnya ada di semua komplit gitu. Jadi kita enak gitu. Ini ada 10 RW tanda tangan menolak semua gitu. Kenapa nolak? Dan membuat alasan nolak kenapa? Bukannya mungkin nantinya tuh jadi PAD kerjaan yang jelaskan kalau karena kita lihat Pandu juga bagus-bagus atuh. Tapi kan harusnya tidak di wilayah padat penduduk. Gitu kan. Kemudian kan di situ kan mayoritas Ciburu itu kan muslim semua. Itu emang pakai GPS tadi di dino halus gitu. Seperti di Karawang itu kan cocok. Kalau Ciburu nggak cocok. Jauh dari jadi cocok. Pensiunnya halus meren. Nah, walaupun di lembah gitu di atas gitu kan. Artinya kan bukan intervensi meren, keinginan dari investasi atau apa ada aja. Itu wawanian berapa untuk bikin perda? Gitu. Ya mungkin ada lah seperti itulah. Berapa per dewan gitu?
Ada lah mungkin. Eksekutif pasti eksekutif mah mangawai abdi mah kumaha. Tawaran-tawaran seperti itu ada. Aya wae. Terus terang saya juga ada yang menawarkan waktu itu. 2009 kalau nggak salah. Gede. Lumayan. Tapi kan itu berkaitan dengan konstituen, kemudian praksi kita kan waktu itu kan asasnya Islam dong waktu itu kan. Jadi kita memperjuangkan. Rasis ya. Nah, terus kita tidak akan menggadaikan. Anjir. Beratnya. Meninggalnya terdahar gitu. Nah, terus kan sepanduk dari masyarakat 10 RW itu kan menyebar di. Tapi tapi kan punya solusi meren. Ditawarkan tuh solusinya. Atau Pak dipalih dia gitu. Kan sayang banget. Jadi waktu itu putus total aja. Tolak udah selesai gitu. Nah sih. Masih. Dan bukan jadi fraksi P3 kemudian diikuti sama fraksi yang lain gitu kan. Jadi semua mayoritas menolak. Batal. Gara-gara nolak jadi ayeuna teh asup. Nah, kemudian di 2014-nya fraksi kita suaranya banyak. Itu namanya yang disebut investasi politik seperti itu. Karena ikut pemikiran konstituen waktu itu. Menjaring aspirasi. Jadi aspirasi masyarakat teh sesuai dengan harapannya itu kan yang masyarakat mau. Jadi padahal mau mengatakan kalau zaman hari ini partai itu tidak menjaring aspirasi. Menjaring aspirasi. Tidak menjaring. Menjaring. Karena kan anggota dewan itu punya aspirasi wajib itu untuk konstituennya. Iya. Yang diatur oleh undang-undang itu. Iya, maksudnya KI Kapungkur mah karena menjaring aspirasi bertambah. Ada yang ayeuna kan iya can. Menjaring tuh gitu. Ada yang naik kan? Yang naik kursi. Siapa? Golkar naik kursi. Bukan, itu partainya Pak Deo dulu. Maksudnya yang sekarang partai sayang dulu karena menjaring aspirasi dan menolak itu akhirnya 2014 naik ditambah kursi. Naiknya luar biasa. Iya. Yang sekarang enggak berarti kan gitu. Naiknya luar biasa. Suara dari segi suara yang naik, tapi kursi tetap 5, tapi suaranya signifikan gitu kan. Seperti itu. Cukup. Satu closing. Enggak. Baik, Baraya Bandung kita masih dengan saya, Kang Iwok, Mang Dona, Mang Iwok, atur nuhun kasadayana nutos nonton podcast Bandung kita di acara ngadu bako. Ya mengadu bako ngobrol ke mana kada. Ya mah santai gitu kan, ngobrolan santai aja. Kalau ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan atau ada hilap dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.